Assalamualaikum, hai teman-teman, selamat datang di channel Aliana Yanika. Untuk video hari ini, saya akan melanjutkan video sebelumnya ya. Nah, bagi yang belum melihat video sebelumnya, bisa dicek di deskripsi ya untuk linknya. Kalau begitu, untuk video hari ini, saya akan membagikan cara membuat form barang. Nah, kalau begitu kita mulai aja ya teman-teman. Sebelum mulai, mohon di-like, subscribe, dan komen ya. Jika sudah, kita mulai ya teman-teman. Berarti kita tambah lagi untuk bagian formnya. Ini di-close-kan aja karena udah selesai. Berarti kita masuk ke bagian Windows Application, lalu pilih Windows Form. Nah, di sini kita akan membuat bagian barang ya teman-teman. Form barang, berarti di sini kita buat barang. Add-kan. Nah, seperti ini. Jika sudah seperti ini, maka langkah selanjutnya kita butuh desain formnya ya, desain form barangnya. Nah, di sini kita akan mendesainnya. Kita desain seperti ini ya teman-teman, untuk bagian form barangnya. Nah, sebelum itu coba kita kembali lagi ke desain apotekernya ya teman-teman. Di sini desain apoteker tadi kita buat ID apoteker, nama barang, dan ID barang. Nah, saya salah ya teman-teman. Ini bukan nama barang, tapi ini namanya nama apoteker. Kita ganti jadi nama apoteker. Nah, seperti ini. Lalu kita sesuaikan dengan codingnya, double klik formnya. Kita lihat di sini apoteker. Bagian di sini nama apoteker udah pas. Dan di sini nama apoteker. Oke, berarti udah pas ya teman-teman. Nah, di sini ini tadi kayak kelewatan saya belum menjelaskan yang ini. Nah, ini untuk bottom 2, di mana bottom 2 itu di bagian edit ya teman-teman. Bagian edit bottom 2, di mana di sini ada perintah untuk mengupdate atau mengedit pada tabel apoteker ya. Di sini di dalam tabel apoteker itu ada ID apoteker di text box 1, benar ya teman-teman. Untuk nama apoteker di text box 2 dan ID barang ada di text box 3. Jadi sesuaikan aja. Kalau misalkan tadi kita buat gitu apa namanya? ID barang textbooknya 6 ya, berarti di sini 6 begitu teman-teman. Jadi jangan tertukar. Kalau misalnya tertukar ya antara misalkan ID barang kita buat textbooknya 2, nama apoteker itu textbox 3. Nah, pada saat kita menginput ini nanti ya, menginput ID apoteker, nama apoteker dan ID barang, pada saat kita tambah maka di sini akan tertukar dia. Nama barang yang ada di sini dia munculnya di sini. Jadi ID barang dan ID barang yang kita ketik di sini akan masuk jadi nama barang karena kita tukar gitu text box-nya gitu. Jadi harus disesuaikan ya teman-teman. Baik, kalau begitu ini untuk isi codingnya ya teman-teman. Ini saya kasih perhatikan, saya kasih waktu jeda untuk teman-teman mengetik ya untuk codingnya, untuk form apotekernya. Ini untuk coding bottom satunya. Nah, ini di ujungnya. Lalu ini untuk bottom 2, to edit. Ini ujungnya. Lalu masuk ke bottom 3. Bottom 3, bottom 4, dan bagian form apotekernya.
Baik, jika sudah selesai diketik ini ya, kita masuk tadi ke desain barang. Nah, di sini saya ada mendesain barang seperti ini, di mana saya menggunakan label untuk ID barang, nama barang, tanggal kadaluarsa, fungsi ID satuan, dan ID apoteker. Ya, nah di sini saya menggunakan ada 6 ya. Di sini ada text box 1, text box 2, text box 3, text box 4, text box 5, text box 6. Jadi harus sesuai ya teman-teman, teman-teman harus catat. Jadi pada saat nanti kita isi coding tidak tertukar ya. Jadi harus kita catat. Selanjutnya di sini kita akan membuat bagian list view. Nah, bagian list view kita akan buat yang ada di label-label yang kita gunakan ya. Nah, di sini seperti yang tadi ya teman-teman, kita menggunakan 4 bottom, di mana bottom tambah, edit, hapus, dan cancel. Jadi juga sesuaikan dengan bottom-bottomnya. Nah, di sini kita ada bagian list view ya. Klik ini, edit kolom, lalu kita masukkan isi dari list view kita. Di sini ada ID barang. Kita masukkan di sini ID barang. Lalu ada nama barang. Lalu ada tanggal kadaluarsa. Lalu ada fungsi. Selanjutnya ada ID satuan. Lalu ada ID apoteker. Oke kan. Nah, seperti ini, seperti yang tadi ya teman-teman, kalau misalkan pada saat kita udah oke kan, ternyata yang kita ketikkan ini belum keluar, detailnya teman-teman, ya. Jangan lupa bagian detailnya untuk dibuat listnya, view-nya. Nah, di sini view, di bagian ini kita buat detail, maka akan tampil seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini teman-teman, tugas kita adalah masukkan coding sekarang ya teman-teman. Double klik bagian ininya ya, formnya. Nah, di sini kita akan masukkan codingnya. Baik teman-teman, di sini ada codingnya ya teman-teman. Kita masukkan import sistem data SQL client ya, untuk fungsi importnya, database di SQL-nya. Seperti biasa, import sistem data SQL client-nya ini diletakkan di atas public class ya. Nah, ini yang seperti yang sudah saya jelaskan form sebelumnya, di mana di bagian dim Alia ini sesuaikan dengan dim yang kalian buat. Kalau misalkan kalian ganti nama kalian, berarti ini semuanya kalian ganti. Nah, selanjutnya di sini ada text box. Nah, ini sesuaikan dengan text box yang kita gunakan. Tadi kita menggunakan 6 text box, yaitu ada text box 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi dimasukkan. Kalau misalkan kalian ada menggunakan tools-nya itu bagian toolsnya kalian menggunakan apa namanya, nih ya, text box kita pakai. Terus misalkan list box, kalau misalnya kita di sini ada menggunakan list box, berarti sesuaikan di sininya namanya ada list box-nya. Jadi sesuaikan dengan tools-tools yang kita gunakan. Ya,
Selanjutnya di sini ada perintah untuk form barang. Nah, karena di sini kita formnya form barang. Nah, database-nya yang untuk bagian form barang ini database apa namanya? Kalau misalkan database maaf bukan database tapi tabel. Kalau misalkan di sini kita buat tabelnya itu barangku, berarti di sini kita buat barangku. Tapi karena kita di tabel database kita namanya barang, berarti kita sini buat barang. Jadi sesuaikan saja. Nah, di dalam tabel barang ini, di sini di bagian list view-nya ada ID barang, nama barang, tanggal kadaluarsa, fungsi, ID satuan, dan ID apoteker. Ya. Selanjutnya di bagian bottom 1 untuk bagian tambah ya teman-teman. Di bagian ini coba kalian klik dulu, ketik dulu, ini saya kasih waktu. Nah, lalu kita masuk ke bagian tombol bottom 1 atau tambah ya. Di sini ada text box-nya ya, isi-isi tools yang kita gunakan. Ada text box 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita menggunakan 6 text box. Selanjutnya insert into barang ya, di mana di tabel barang itu ada ID barang, nama barang, tanggal kadaluarsa, fungsi, ID satuan, ID apoteker, yaitu dengan tools yang kita gunakan text box 1 sampai text box ke-6 ya teman-teman. Di sini saya kasih waktu untuk ngetik. Baik. Selanjutnya kita ke bottom 2 ya. Untuk bottom 2 kita yaitu bottom hapus, bottom edit ya. Bottom edit. Nah, bottom edit kita di sini pada tabel barang ya, di ID barang itu text box 1, nama barang text box 2, tanggal kadaluarsa itu di text box 3, fungsi di text box 4, di ID satuan text box 5, ID apoteker di text box 3. Nah, coba teman-teman perhatikan ya, di bagian ini jangan sampai tertukar. Jadi sesuaikan dengan yang ada di sini. Jadi teman-teman catat ID barang itu di text box apa, terus nama barang ini apa, berapa text box berapa. Jadi benar-benar teman-teman ingat dan teman-teman catat. Jangan tertukar. Kalau sekali lagi kalau misalnya teman-teman tertukar ya, nah misalnya tanggal kadaluarsa text box-nya ini tertukar dengan text box yang fungsi teman-teman ketik di sini beda ya, maka nanti waktu teman-teman tambah dia muncul di sini datanya tertukar gitu. Jadi benar-benar ininya benar-benar diperhatikan ya, jangan sampai tertukar. Baik, ini sesuaikan kalau ini ya, kalau misalkan dim tadi di atas namanya diganti sama teman-teman, maka di sini harus teman-teman ganti juga nama teman ya, nama teman-teman biar tidak error ya. Nah, ini saya kasih waktu untuk ngetik bottom 2-nya. Nah, di sini ada text box 1, text box 2, text box 3, text box 4, text box 5. Nah, ini text box-nya text box 3, ini salah. Ini text box 6. Nah, seperti itu teman-teman. Nanti dia tertukar. Jadi nanti waktu ketik itu dia masuknya ke text box 3. Malah bentrok dia jadinya sama ini kan, karena text box 3-nya ada 2. Dah, selanjutnya kita masuk ke bottom 3, di mana bottom 3 yaitu di tabel barang ya. ID barang untuk Alia yaitu untuk perintah hapus ya, menghapus data.
Selanjutnya di sini ada bottom 4. Nah, untuk bottom 4 seperti yang tadi ya, bottom 4 cancel ya. Dimana pada saat kita program dijalankan, kita klik cancel, maka akan muncul perintahnya di sini kembali ke menu utama. Berarti kita akan masuk ke menu utama ini kembali lagi seperti itu. Nah, ini untuk form ya, form barang ini untuk terhubung atau terkoneksi dengan modul kita ya, modul ke dalam SQL kita. Nah, ini sudah selesai ya teman-teman, untuk bagian form barangnya sudah selesai. Maka selanjutnya kita akan membuat form satuan barang. Untuk video hari ini sampai di sini aja ya teman-teman Aliana Yanika. Jika ada saran untuk saya buatkan video, silakan tinggalkan di kolom komentar ya teman-teman. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum, bye-bye.